Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Habibullah dari kelas H absen 15. Nomor induk mahasiswa 205030200111133. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari diferensial dan integral. Yang pertama ada pengertian dari diferensial. Diferensial adalah tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Diferensial biasanya disebut dengan turunan. Berikut rumus diferensial. Yang pertama ada turunan dari fungsi konstan. Rumusnya adalah fx sama dengan k. Dengan k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada turunan fungsi x berpangkat n. Dengan rumus fx sama dengan x pangkat n. Dengan n adalah sembarangan bilangan, maka f aksen x atau turunan dari fx sama dengan n kali x di pangkat n-1. Nomor 3 adalah turunan fungsi dengan koefisien c. Dengan rumus fx sama dengan cx pangkat n. Maka f aksen x sama dengan cn dikali x pangkat n-1. Yang selanjutnya ada aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi dalam turunan. Dengan rumus fx sama dengan gx plus minus hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x plus minus h aksen x. Aturan perkalian yang selanjutnya ada aturan perkalian fungsi dalam turunan. Ya, dengan rumus fx sama dengan gx dikali hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx ditambah gx dikali h aksen x. Nomor 6 ada aturan pembagian fungsi dalam turunan. Dengan rumus fx sama dengan gx dibagi hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x dikali hx dibagi gx dikali h aksen x dibagi oleh hx kuadrat. Nomor 7 ada aturan rantai dalam turunan. Dengan rumus fx sama dengan g dalam kurung hx kurung tutup, maka f aksen x sama dengan g aksen hx dalam kurung dikali dengan h aksen x di luar kurung. Nah, yang selanjutnya ada penerapan diferensial. Diferensial dalam ekonomi dan bisnis digunakan untuk menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Berikut penjelasan singkat tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya adalah ND sama dengan D QD dibagi DP dikali P dibagi QD. Permintaan akan suatu barang dinyatakan bersifat elastis apabila ND lebih dari 1. Dan bersifat elastik uniter apabila ND sama dengan 1 dan bersifat inelastis apabila ND kurang dari 1. Selanjutnya, elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya adalah NS sama dengan DQS dibagi dengan DP dikali dengan P dibagi dengan QS. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila NS kurang dari 1 dan bersifat elastis uniter jika NS lebih dari 1 dan bersifat inelastis apabila NS sama dengan 1. Selanjutnya ada pengertian integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama adalah integral tak tentu. Integral tak tentu atau fx merupakan suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan. Berikut adalah rumus dari integral tak tentu. Di sini ada integral ax pangkat n
dx sama dengan A per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Yang selanjutnya integral tentu. Landasan dasar mengenai integral tentu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan terkenal yaitu Newton dan Leibniz, yang kemudian diperkenalkan secara lebih lanjut oleh Riemann. Pengertian integral ini memiliki batas atas dan bawah. Berikut adalah rumus dari integral tentu. Jadi kalau di integral tentu itu ada batas atas yaitu B dan batas bawah yaitu A, seperti di rumus di PPT. Yaitu fx sama dengan dx sama dengan hasil dari integral fx dengan batas B sama dengan B sampai A sama dengan FB dikurang FA. Selanjutnya ada penerapan integral. Yang pertama digunakan untuk penghitungan surplus konsumen. Penerapan integral untuk mencerminkan keuntungan konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar berdasarkan barang yang dijualnya di pasar. Titik E merupakan titik equilibrium atau bisa disebut dengan harga pasar. Jadi integral di sini digunakan jika konsumen memiliki duit yang lebih banyak daripada harga suatu barang, tetapi harga suatu barangnya itu lebih rendah daripada kemampuan dia untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, yang kedua ada penghitungan surplus produsen. Penerapan integral untuk mencerminkan keuntungan produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar berdasarkan barang yang dijual di pasar. Titik E adalah titik equilibrium atau bisa disebut dengan harga pasar. Jadi di sini dijelaskan adalah produsen dapat menjual suatu barang dengan harga yang rendah namun dijualnya dengan harga yang lumayan tinggi atau lebih tinggi daripada harga yang bisa dia jual agar mendapatkan keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. This is an emergency.